Gimana bisa seorang pendosa bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Padahal nggak pernah sholat, terus juga apa ya, kayak nggak pernah ibadah gitu. Tapi masya Allah tabarakallah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga share karena ini merupakan potensi pahala jariah. Bagaimana bisa seorang pendosa dan juga nggak pernah ibadah sama sekali selama hidupnya, tapi beliau bisa mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti yang kita tahu, kita tidak akan pernah tahu bagaimana ending dari kehidupan seseorang, ya enggak sih? Ada yang sudah beribadah tapi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ada juga yang seorang pendosa tapi bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau kita sering nih melihat ada orang yang dalam apa ya, kayak yang oh itu ahli surga, belum tentu. Gak ada yang tahu kedepannya kita akan seperti apa, nggak ada yang tahu ending hidup kita akan seperti apa. Bisa jadi yang sering melakukan ibadah tapi ibadahnya belum diterima sama Allah, dan bisa jadi seorang pendosa yang kemudian bertaubat tapi langsung diijabah oleh Allah. Masya Allah, ini dia pembahasan kita kali ini ya. Jangan di skip dulu supaya kalian tidak penasaran bagaimana sih alur ceritanya kok bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini dia videonya. Ya, kalau pengen cerita kejadian nyata waktu kemarin di Tanah Suci yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran ya. Kita dapat dari guru kami, beliau bercerita tentang kisah nyata. Ada orang Mesir. Orang Mesir ini mimpi didatengin orang, terus dia diminta untuk ajak tetangganya umroh. Bangunlah dia pikir cuman ya bunga tidur lah. Apalagi tetangganya itu memang ya kelihatan gak pernah ke masjid, kelihatan gak pernah sholat. Ya udah, harinya berlalu, tapi masalahnya ternyata besoknya dia tidur lagi, mimpi yang sama, didatengin orang untuk nyuruh atau ngajak tetangganya umroh lagi. Sama persis 2 kali berturut-turut. Akhirnya dia tanyalah ke gurunya. Gurunya ngasih jawaban kayak gini, coba nanti, kalau nanti malam mimpi lagi, kalau sampai 3 kali, maka bismillah, datengin, ajak orang itu umroh, ajak tetangga kamu umroh. Malam ketiga, beneran mimpi lagi, persis sama, diminta untuk ngajak tetangganya umroh. Oke udah, bismillah, berangkatlah si orang yang mimpi tadi ke tetangganya. Tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, pengen ngobrol, diizinin. Langsung to the point, Bapak izin, kalau bahasa kitanya ya, Bapak izin, saya pengen ajak Bapak pergi umroh. Kaget, hah? Tunggu dulu, jangankan umroh, saya sholat aja nggak tahu caranya. Nanti saya ajarin. Saya bahkan wudhu juga nggak tahu caranya. Ya nanti saya yang ajarin. Dan izin tolong untuk ikut karena saya sudah memutuskan. Saya yang berangkat ikut nemenin sendiri. Saya bimbing langsung dan juga saya yang biayain semuanya. Tinggal iya ikut berangkat. Maka Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ya memang orangnya semenjak hari itu juga memang prepare jadinya. Jadi mulai belajar sholat, belajar wudhu, dan tibalah hari H. Akhirnya berangkatlah umroh tetangganya itu, Masya Allah. Terus akhirnya begitu nyampe, Allah sentuh hatinya ya, dan akhirnya dia nggak mau ke hotel, pengen langsung mulai untuk ibadah ke Masjidil Haram. Terus ya sudah silakan, nggak mau istirahat dulu, serius nggak, saya sudah membiarkan waktu hidup saya bertahun-tahun habis begitu saja, saya pengen langsung ibadah. Udah gitu udah, yang lain ke hotel dulu, naruh barang apa mandi segala macam, dia langsung Masjidil Haram. Lalu setelah selesai pulang, besoknya izin lagi, pengen berangkat ke Masjidil Haram duluan. Tapi kali ini kau lebih lama, dihubungin juga nggak bisa. Ketika dicari-cari, qadarullah ternyata orang itu ditemukan sedang sujud dalam keadaan sudah wafat, meninggal dalam keadaan sujud di Masjidil Haram. La haula wala quwata illa billah. Maka dimintalah untuk disampaikan kepada pengurus dan diizinkan untuk disolatkan di situ beserta dengan jutaan orang jemaah di Masjidil Haram. Masya Allah. Orang yang mimpi ini masih kayak
mikir dan akhirnya penasaran dan akhirnya tanya ke istrinya, apa ini kok bisa-bisanya kejadian kayak begini, meninggal sujud di Masjidil Haram, Masya Allah, husnul khatimah. Maka istrinya cerita, iya memang suami saya sholat enggak sebelum diajak ya, tapi yang saya tahu dia punya hati yang baik. Kami punya tetangga masih satu kompleks, seorang nenek-nenek yang suami saya itu yang wafat itu sudah berjanji untuk membagi setengah gajinya untuk nenek tersebut setiap bulan. Dan yang selalu didoakan oleh nenek tersebut setiap kali diberikan uang oleh suaminya cuman satu, nggak pernah ada doa yang lain, cuman satu. Apa doanya? Doakan untuk semoga engkau husnul khotimah. Insyaallah, la quwata illa billah. Apa ibrohnya, Masya Allah? Satu, kita nggak pernah tahu jalan hidup seseorang. Dua, sama sekali jangan remehin kebaikan kita yang manapun. Tiga, ini juga lebih penting, jangan sama sekali remehin doa dari orang-orang yang kita tolong atau bahkan orang yang kita zolimi. Dan demi Allah, kita tahu ya hadis tentang doa untuk minta husnul khotimah itu, kalau kita minta doa husnul khotimah, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah, di riwayat hadisnya disebutkan bahwa setan akan berkata, ini manusia cerdas, pintar ini. Karena kalau sudah husnul khotimah ya sudah tuh, bismillah, surga sudah di tangan insya Allah. Maka insya Allah teman-teman, yulah, nggak ada yang pernah tahu kita hidup seperti apa. Bisa jadi ada yang sudah pergi ke sana tapi hatinya belum terketuk. Tapi kalau Allah sudah mau, masya Allah, berakhir dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Maka semoga semua yang lihat video ini, nonton video ini, di-share, disebarin. Semoga semakin termotivasi berbuat baik, karena bisa jadi nikmat dan nyamannya hidup kita itu adalah doa dari orang-orang yang kita tolong. Dan yang paling penting, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Silakan di-share jika dirasa bermanfaat. Mohon doakan dan nasihati kokoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia ya. Memang beliau nggak pernah melakukan sholat, nggak pernah melakukan ibadah lainnya, tapi ada seseorang pria yang bermimpi untuk mengumrohkan beliau, ya, yang nggak pernah sholat kan tadi. Dan kemudian tapi semasa hidupnya dia selalu bersedekah, dengan kemudian yang disedekahkan, yang diberi sedekah itu selalu mendoakan beliau dengan semoga husnul khotimah. Dan itulah mengapa kita harus banyak-banyak bersedekah, karena kalau kita bersedekah kita akan senantiasa mendapatkan doa dari orang yang kita beri sedekah tersebut. Nah, buat kalian, jangan pernah merasa jangan pernah kalian merasa ahli surga ketika kalian sudah melakukan semua amal ibadah, semua kewajiban-kewajiban kamu, karena belum tentu ending kehidupan kamu akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Takutnya sebaliknya, maka teruslah tawadu ya. Dan jangan pernah kalian merasa kalau seorang pendosa tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Justru seorang pendosalah yang betul-betul mau bertaubat itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa dirinya berdosa, dirinya banyak dosa. Terus sedangkan yang ahli ibadah ini sudah yakin kalau dia masuk surga. Ingat, itu merupakan kesombongan. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Seperti iblis sudah banyak ilmunya, banyak ibadahnya, banyak dan semua macamnya sudah dikuasai sama iblis, tapi iblis dikeluarkan dari surga karena sifat kesombongannya. Pesan saya di video kali ini, jangan pernah merasa udah paling benar, jangan pernah merasa kalian sebagai ahli surga, karena itu merupakan sebuah kesombongan. Tetaplah tawadu, merendah diri, akui kalau kita hanyalah sebagai manusia pendosa. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.